Selamat pagi teman-teman, selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran agama Katolik bersama Pak Sandi. Minggu lalu kita telah melihat dan belajar perempuan dan laki-laki saling membutuhkan. Pada kesempatan kali ini kita akan melihat posisi laki-laki dan perempuan dalam kedudukannya yang sama. Ya, seperti apa yang dimaksud? Mari kita pelajari pada hari ini. Nah, sebelum itu kita awali kegiatan kita dengan berdoa. Kita siapkan sikap, hati, dan pikiran kita untuk berdoa. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Ya Allah Bapa yang Maha Penyayang, pada hari ini kami mau melihat dan menyadari diri kami sebagai laki-laki dan perempuan yang sederajat. Engkaulah yang menciptakan kami sebagai laki-laki dan perempuan. Ajarilah kami untuk saling menghargai sebagai teman dan saling membantu satu sama lainnya. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi kembali Pak Sandi ucapkan kepada kita semua ya. Perempuan dan laki-laki sederajat. Laki-laki dan perempuan ditempatkan Tuhan di Taman Eden supaya mereka memelihara dan berkuasa atas seluruh taman tersebut. Keduanya dianugerahi martabat yang sama, yaitu bekerja sama dan saling melengkapi, yang sudah kita pelajari minggu lalu. Laki-laki dan perempuan dipanggil untuk ikut serta dalam rencana dan karya Allah. Itu. Nah, bahwa kenyataannya kita akan melihat kesenjangan antara laki-laki dan perempuan. Itu nanti akan kita bahas satu persatu. Tapi yang pertama kita mau melihat pandangan masyarakat. Nah, inilah yang akhirnya nanti membuat adanya kesenjangan peran ya antara laki-laki dan perempuan. Bahkan membentuk ini teman-teman, membentuk semacam gap atau pemisah gitu, bahwa pekerjaan ini identik perempuan, pekerjaan itu identik laki-laki gitu. Identik itu maksudnya bukan dalam arti serupa, tapi dalam arti ya bisa maksud Pak Sandi dalam arti serupa, seolah-olah itu memang hanya untuk laki-laki, seolah-olah itu hanya memang untuk perempuan. Nah, coba kita lihat ya. Di sini ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan ya. Yang pertama dan kedua ini kurang lebih sama ya, merawat anak lah, simpelnya gitu. Sementara yang ini pekerjaan kasar ya, yaitu bekerja di ladang, membajak sawah ya. Membajaknya manual, hebat bapak tua ini. Biasa orang pakai sapi, kerbau gitu, biar mungkin lahannya tidak terlalu luas ya, atau bagaimana entah, Pak Sandi kurang paham. Tapi yang jelas bahwa pekerjaan di ladang itu seolah-olah milik laki-laki, sementara ibu di rumah ngerawat anak gitu loh ya. Nanti silakan kalian kerjakan ini ya, untuk membantu teman-teman melihat pandangan masyarakat, atau paling tidak apa yang sudah kamu ketahui tentang laki-laki dan perempuan khususnya dalam tugas, akan tertuang di dalam pertanyaan ini gitu. Nah, kita mau melihat masyarakat secara umum memandang apa tentang laki-laki dan perempuan dalam perannya di kehidupan sehari-hari. Nah, nanti akan sampai bahwa setiap masyarakat dan budaya punya pandangan yang berbeda mengenai kedudukan laki-laki dan perempuan. Ya. Pendapat masyarakat dan budaya mempengaruhi kebiasaan atau kegiatan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan. Nah, teman-teman, budaya yang dimiliki orang-orang tertentu ya, punya pandangan
tentang kedudukan antara laki-laki dan perempuan. Nah, sehingga ini berefek dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam peran yang diambil baik itu laki-laki maupun perempuan. Nah, ini faktor budaya yang pertama membuat kedudukan laki-laki dan perempuan menjadi senjang, ya, menjadi berbeda, begitu. Kemudian sebagian masyarakat berpendapat bahwa derajat laki-laki perempuan lebih rendah dibanding derajat laki-laki. Kaum perempuan cukup bekerja di dapur, mengurus rumah, merawat anak, dan melakukan kegiatan di dalam rumah. Berdasarkan pendapat ini, perempuan tidak perlu sekolah sampai ke perguruan tinggi, sementara laki-laki harus berpendidikan tinggi, bekerja, dan mencari nafkah untuk menghidupi kebutuhan keluarga. Ya, nah ini umum di masyarakat berpandangan demikian, ya, sangat umum teman-teman, ya. Kamu kan laki-laki, kamu harus mampu memimpin dirimu sendiri, bekerja, mencari uang, karena kelak kamu akan menghidupi istrimu, memberi makan mereka. Nah, seperti itu ya, konsep-konsep seperti itu ya, yang sudah tertanam dalam diri kita tentang kedudukan laki-laki antara perempuan, kedudukan laki-laki dibandingkan perempuan. Nah, walaupun kita tahu ya di zaman modern umumnya ini sudah mulai ditinggalkan ya. Walaupun tetap masih ada orang-orang atau masyarakat yang menganut paham demikian, bahwa derajat laki-laki di atas perempuan. Bahkan di budaya lain juga ada teman-teman, bahwa derajat perempuan di atas laki-laki ya. Nah, ini semua kembali tergantung dari budaya yang memiliki pandangan tentang posisi laki-laki dan posisi perempuan. Ini kita mau melihat pandangan masyarakat. Nanti kita akan sampai pada akhirnya apa pendapat gereja tentang laki-laki dan perempuan. Nah, kita bisa lihat ya. Pendapat lain menegaskan bahwa derajat perempuan lebih tinggi dari kaum laki-laki. Menurut pendapat ini, perempuan tidak perlu bekerja keras karena pekerjaan dan nafkah mutlak menjadi tanggung jawab laki-laki, ya kan? Perempuan seolah menjadi perhiasan dan atasan. Ya. Disebut perhiasan karena perempuan seolah tidak boleh kotor, dan disebut atasan karena laki-laki harus tunduk dan taat kepada perempuan. Nah, itu yang Pak Sandi ceritakan tadi ya. Ada di beberapa budaya, ya, salah satu budaya yang Pak Sandi tahu yang memang menunjukkan kedudukan perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki. Secara umum, masyarakat dewasa memandang laki-laki dan perempuan memiliki martabat dan derajat yang sama secara umum, ya, masyarakat berpandangan seperti itu. Laki-laki dan perempuan memiliki hak serta kesempatan yang sama untuk meraih cita-cita dan mengembangkan kemampuan mereka. Maka, selain yang bersifat kodrati yang berasal dari Tuhan, perempuan dan laki-laki dapat melakukan kebiasaan serta kegiatan yang sama. Misalnya, bermain sepak bola, menjadi tentara, bekerja sebagai sopir bus, atau profesi sebagai montir kini. Kemudian ada lagi kalau kita lihat yang Gojek, ya kan, yang GoFood, perempuan juga ada ya. Sebaliknya, laki-laki pun bisa merawat bayi, masak, mencuci pakaian, menjahit pakaian, dan sebagainya. Hal ini menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki derajat yang sama, meskipun terdapat kebiasaan dan kegiatan yang tidak mungkin diubah, teman-teman, yaitu kebiasaan dan kegiatan yang terkait dengan kodrat sebagai laki-laki dan perempuan. Misalnya, menyusui bayi tidak mungkin dilakukan oleh laki-laki, ya kan? Nah, ada hal-hal kodrat. Kodrat itu maksudnya yang berasal dari Tuhan ya, teman-teman, yang tidak bisa diganggu-gugat lagi ya. Kita tahu bahwa perempuanlah yang menyusui kan. Nah, itu adalah kegiatan yang memang khas perempuan ya. Tidak mungkin kan laki-laki
menyusui kan, karena memang dari apa, dari sifat biologisnya tidak dimungkinkan untuk itu. Nah, sampai di sini dulu ya teman-teman. Jadi pembelajaran kita fokus mau melihat pandangan-pandangan masyarakat terkait tentang kedudukan laki-laki dan perempuan. Ya. Tugasnya adalah tugasnya adalah silakan teman-teman melihat ini ya, kerjakan A, B, C, D dan F sampai F ya. Silakan. Kemudian ya, carilah budaya ya, budaya Indonesia. Budaya Indonesia boleh, kalau keluar silahkan. Carilah di internet budaya di Indonesia yang menunjukkan bahwa posisi laki-laki lebih tinggi dibandingkan posisi perempuan. Ya, ada di budaya mana itu? Ya, budaya mana? Silakan teman-teman cari ya, dan jelaskan sedikit dalam hal apa perbedaan laki-laki dan laki-laki menjadi posisinya lebih tinggi dibandingkan perempuan. Itu satu. Itu yang kedua, sorry. Yang pertama kan ini teman-teman ya. Yang pertama kan ini ya, A, B, C, D, E, dan F. Terus yang kedua adalah Pak Sandi minta teman-teman cari salah satu budaya yang menganut pemahaman tentang laki-laki memiliki derajat lebih tinggi. Ya. Laki-laki memiliki derajat lebih tinggi, ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, carilah budaya yang menunjukkan bahwa perempuan derajatnya lebih tinggi daripada laki-laki. Nah, silakan yang nomor 2 dan nomor 3 ini teman-teman jelaskan apa yang membuat derajat mereka berbeda satu sama lain. Ya, pasti ada paham-paham yang mereka latar belakangi sehingga memposisikan perempuan atau laki-laki di tempat yang berbeda. Ya, itu tugasnya ada tiga tugas ya. Sekali lagi Pak Sandi ulangi. Tugasnya adalah ini ya, A, B, C, dan D sampai F. Kemudian yang kedua adalah silakan teman-teman mencari salah satu budaya yang menyebutkan bahwa posisi laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan. Kemudian yang nomor 3 tugasnya adalah carilah salah satu budaya yang menunjukkan perempuan posisinya lebih tinggi daripada laki-laki. Silakan dijelaskan poin nomor 2, soal nomor 2 dan nomor 3 itu latar belakang yang membuat mereka berbeda antara laki-laki posisinya dengan perempuan posisinya. Ya, begitu juga sebaliknya. Itu untuk pembelajaran kita pada hari ini. Semoga teman-teman semakin memahami paham tentang kedudukan laki-laki dan perempuan di dalam pandangan masyarakat. Sekian, terima kasih, selamat mengerjakan tugas. Kalau ada yang kurang jelas silakan hubungi Pak Sandi. Mari kita hening sejenak. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah yang Maha Kuasa, kami bersyukur boleh melalui pembelajaran kali ini untuk semakin memahami dan mengenal kedudukan laki-laki dan perempuan di mata masyarakat. Mampukanlah kami agar kami semakin menghargai diri sebagai laki-laki dan menghargai perempuan demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.